والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita rasakan setiap saat. Namun sedikit sekali yang sadar bahwa semua kekuasaan tersebut mengantarkan kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Rasulullah SAW saat terjadi gerhana, beliau langsung melaksanakan sholat dengan rakaat pertama yang begitu panjang, dilanjutkan dengan ruku yang begitu lama. Kemudian setelahnya ruku, beliau kembali melanjutkan bacaannya, dan tidak selama yang pertama, dilanjutkan dengan ruku. Demikianlah sampai 4 kali ruku dengan bacaan yang panjang. Sholat belum selesai, gerhana sudah berakhir. Artinya sholatnya Rasulullah lebih lama daripada gerhananya. Setelahnya beliau selesai melaksanakan sholat dan gerhana sudah selesai, beliau menghadap kepada masyarakat dan beliau bersabda, Inna syamsa wal qamara min ayatillah. Matahari dan bulan adalah merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuha la yankhasifani li hayati ahadin aw li mautihi. Terjadinya gerhana entah matahari ataupun bulan tidak ada hubungan dengan hidup dan matinya seseorang. Kenapa beliau bersabda demikian? Karena setelahnya terjadi gerhana matahari, maka masyarakat Arab menghubungkan peristiwa tersebut dengan wafatnya putra Rasulullah bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Yaitu masih kecil wafat. Mereka berkata, Ibrahim meninggal, terjadi gerhana. Maka Rasulullah tegaskan, la yankhasifani li hayati ahadin. Jadinya gerhana tidak ada hubungan dengan matinya seseorang dan hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihat dua-duanya pada saat yang sama, yaitu gerhana, maka hendaklah kamu semuanya adalah fad'ullah, berdoalah, memohon kepada Allah. Fakabbiru wad'ullah wa sallu wa tasaddaqu. 4 perintah ditujukan kepada umat Nabi Muhammad saat terjadi gerhana. Pertama, takbir, mengagungkan Allah. Ketika kita melihat ada matahari, ada bulan, setiap hari kita bertakbir. Dan apabila bertemu dua makhluk yang besar ini, maka ditingkatkan takbir kita, mengagungkan Allah. Sekaligus kalau kita mengagungkan Allah, memandang semua yang lain kecil. Matahari yang begitu besar, enggak, Allah yang maha agung. Bulan yang begitu besar, Allah yang maha agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran selalu menyandingkan langit dengan bumi. Ada apa di balik itu? Bukankah matahari lebih besar daripada bumi? Tapi kita temukan dalam Al-Quran, khalaqas samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam ciptaan langit, semua langit dan bumi. Bumi bagian kecil dari makhluk yang ada di langit. Masih banyak makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar daripada bumi. Bahkan di dalam surat Al-Mulk kita temukan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh telah kami hiasi langit yang dekat kepada kita bimasabih, dengan sekian banyak bintang-bintang yang tak terhingga. Pada langit yang pertama, langit yang terdekat itulah ada galaksi raksasa yang mengandung triliunan bintang. Satu bintangnya lebih besar daripada bumi, bahkan jutaan kali lipat ada yang lebih besar daripada bumi. Ada apa di balik sebutan langit disandingkan dengan bumi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang penting buat kita, tingkatkan takbir kita. Kita berada di muka bumi, makhluk kecil dibanding dengan sekian banyak makhluk yang ada di langit. Bukan semua langit, satu langit saja mengandung sekian banyak makhluk, triliunan makhluk. Untuk langit yang pertama, bagaimana langit kedua, ketiga, sampai 7 langit. Betapa kecilnya kita ini. Makanya sangat penting ketika gerhana terjadi, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada apa di balik disandingkannya bumi dengan langit? Di bumi ada makhluk yang sangat Allah cintai. Di bumi dipilih oleh Allah seorang hamba pilihannya menjadi penyebar rahmat ke seluruh alam. Bukan cuma bumi, bukan cuma mukmin, tapi semua alam. Ketika Rasulullah SAW berangkat bersama Jibril untuk Isra dan Mi'raj, bertolak dari Palestina, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, sampai di tempat tertentu Rasulullah masih berlangsung berjalan menuju Allah, sementara Jibril tidak sampai ke tempat di mana Rasulullah jangkau. Itulah bukti bahwa Rasulullah SAW lebih mulia daripada sekian banyak makhluknya. Karena Allah sudah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Seluruh alam, bukan cuma bumi, tapi langit. Langit 1, 2 sampai 7 langit. Rasulullah penyebar rahmat ke seluruh alam. Inilah salah satu makna kenapa kita temukan dalam Al-Quran langit disandingkan dengan bumi, tidak dengan makhluk yang lain. Pada bumi bukan makhluk terbesar di langit. Di bumi juga ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Hajar Aswad yang disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Dan kita saat melaksanakan sholat menghadap ke arah yang sama. Dari semua penjuru dunia saat melaksanakan sholat menghadap ke Ka'bah. Persatuan umat Islam senantiasa terlihat setiap saat. Biar orang berkata umat Islam pecah belah, umat Islam terjadi beberapa kelompok, itu adalah ungkapan-ungkapan yang menggambarkan tentang sudah habis akal mereka, sudah habis otak mereka untuk mencaci maki Islam dan umat Islam. Karena setiap hari umat Islam bertambah terus, dan ketika terjadi gerhana matahari umat Islam berkumpul, ini membuat orang-orang yang membenci Islam semakin sakit. Karena mereka terus membuat fitnah tidak punya arti, terjawab dengan amal. Kita memang tidak menjawab tuduhan dengan lisan, dengan tulisan, tapi menjawab dengan amal yang lebih kuat daripada tulisan dan lisan. Alhamdulillah, sampai saat ini walaupun sudah sempat kita digoyang dengan isu pandemi, sempat Masjid As-Salam pun ditutup beberapa waktu, tapi sekarang penuh kembali. Dan di Masjidil Haram berdesakan sejak bulan Ramadan, yang melaksanakan tawaf melebihi daripada waktu-waktu sebelumnya. Umat Islam merindukan bertahan selama 2 tahun. Pas dibuka umrah sejak bulan Sya'ban begitu padat, bulan Ramadan, bulan Syawal terus sampai saat itu terus padat. Alhamdulillah. Inilah gambaran umat Islam itu bersatunya. Dan saat ini perlu disampaikan, dengan perkembangan kebijakan para pemimpin Saudi di bawah pimpinan seorang pemuda Muhammad bin Salman, banyak kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Alhamdulillah, sebagai orang yang mendapatkan izin untuk bolak-balik ke sana, saya harus menilai, saya harus melihat positive thinking. Dengan adanya kebijakan pemerintah Saudi mengkaryakan kaum wanita, sekarang banyak sekali kaum wanita aktif di imigrasi, aktif di beberapa tempat. Ini disorot demikian banyak suratan-suratan dari para mubalik di kita, memandang negatif. Padahal jelas sekali yang berhak untuk bekerja pria dan wanita, selama memang dijaga adab, kesantunan terpelihara, dan ternyata dengan dikaryakannya sekian banyak wanita, pelayanan terhadap jamaah haji dan umroh semakin lancar, semakin baik, semakin cepat pelayanannya. Dan apabila ditahan kayak dulu, tentunya dengan media sosial akan hancur akhlak mereka. Maka mereka dikaryakan sebagai solusi. Ini adalah pola berpikir pemerintah Saudi yang sekarang.
Jadi harus disampaikan saat ini dalam hal ini supaya kita tidak ikut-ikutan menilai negatif tanpa bukti. Alhamdulillah, dengan kemajuan perkembangan umat Islam, khususnya di pusat pertemuan umat Islam di Mekah dan di Madinah, semakin terlihat oleh dunia betapa kekayaan umat Islam di atas kekayaan orang lain yang selalu dinilai sebaliknya. Umat Islam miskin-miskin, umat Islam kerjaannya adalah berantem, umat Islam tertinggal dalam ekonomi, tertinggal dalam politik, tertinggal dalam militer. Itu yang selalu digembor-gemborkan oleh sekian banyak media sosial. Realitanya enggak demikian. Bahkan masa pandemi, Arab Saudi membangun bandara di Jeddah, di Madinah sangat luar biasa, besarnya luar biasa dan sangat mengagumkan. Berarti kalau di negara yang lain dengan pandemi banyak yang hancur ekonominya, untuk Saudi tidak terpengaruh. Negara yang lain dengan pandemi, mereka mengajak wisatawan untuk datang dengan menyebarluaskan informasi tentang kemajuan negara masing-masing. Saudi tidak perlu memberikan informasi, sudah ditunggu oleh orang yang ingin datang ke sana. Dan hingga saat ini terus menerus keberangkatan jamaah dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i di sana. Alhamdulillah. Kembali kepada kajian Asy-Syams wal Qamar, ada matahari, ada bulan. Ayatan min ayatillah, dua bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu melihatnya dua-duanya pada saat yang sama, Rasulullah tegaskan fakabbiru, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kepada kita hakikat keagungan Allah, adanya matahari dan bulan yang jaraknya begitu jauh kok terlihat dari sini begitu dekat. Di hadapan Allah lebih dekat lagi. Allah adalah qarib. Allah berkali-kali menegaskan kedekatan Allah kepada manusia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada apapun dan kepada siapapun daripada semua yang terdekat pada dirinya. Saya dekat kepada mic ini, Allah lebih dekat. Mata kanan sangat dekat dengan mata kiri, Allah lebih dekat. Dan semua yang kita lihat saat ini begitu dekat, Allah lebih dekat kepada kita. Diperlihatkan kepada kita matahari dan bulan begitu jauh, ternyata begitu dekat. Mengingatkan kita semuanya bahwa di hadapan Allah lebih dekat semuanya itu. Allah lebih dekat kepada semua yang terdekat daripada kita. Allahu Akbar. Inilah mengingatkan kita untuk banyak bertakbir. Dan Rasulullah SAW bersabda, fakabbiru wad'ullah, bertakbir dan memohonlah kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah. Memohon apa? Silahkan apa saja mohon kepada Allah, untuk pribadi, keluarga, untuk masyarakat, untuk umat, untuk negara kita, dan untuk umat di seluruh dunia. Bebas kalimatnya, fad'ullah wa sallu, dan laksanakan salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. 4 perintah berkaitan dengan peristiwa gerhana, baik gerhana bulan di malam hari, gerhana matahari siang hari. Lakukanlah 4 hal ini. Demikian sunnah Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengingatkan tentang satu peristiwa yang sangat penting untuk kita waspadai. Ini hadis yang panjang, lanjutannya Rasul bersabda, wa in min ahadin aghyara minallahi an yazni 'abduhu aw tazniya amatuh. Tidak ada yang lebih kesal, lebih marah daripada Allah pada saat Allah melihat hambanya berzina. Kenapa ada hubungan dengan zina? Tentang gerhana ini. La haula wala quwwata illa billah. Karena memang kemaksiatan di mana-mana dikuasai oleh kemaksiatan perzinahan.
terutama saat ini. Innalillahi wa inna raji'un. Banyak sekali gambar-gambar atau foto-foto atau berbagai macam gerakan-gerakan yang dibawa oleh semua orang saat ini melalui alat komunikasinya. Pada zaman Rasulullah belum sampai seperti sekarang, dan sekarang lebih berat lagi. Berarti gerhana matahari juga mengingatkan kita semuanya tentang sekian banyak kemungkaran, kemaksiatan yang sangat berkaitan dengan kemaksiatan penyalahgunaan seksual. Lalu Rasulullah menegaskan setelah kalimat tersebut, pentingnya kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menegaskan pentingnya untuk taqarrub. Lalu beliau setelahnya menyatakan kalimat tadi, hal ballagtu, ya Allah, sudah aku sampaikan kepada umat tentang peristiwa, tentang anjuran, tentang ajakan untuk takbir dan untuk berdoa dan untuk taqarrub kepada Allah. Dan tentunya ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk dijadikan sebagai peringatan dari Allah. Sebab semua peristiwa tidak bisa lepas dari ujian dan peringatan atau hukuman kepada pihak-pihak tertentu. Rasulullah SAW apabila ada angin topan atau angin puting beliung atau angin yang begitu mengerikan, beliau suka berdoa dengan kalimat, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku yang terbaik dari datangnya angin. Ya Allah, berikan kepadaku yang terbaik dari peristiwa terjadi gerhana ini, dan lindungilah aku dari hal yang membahayakan. Itulah salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW manakala terjadi satu peristiwa yang di luar rutinitas. Kalau matahari terbit, matahari terbenam itu peristiwa sehari-hari, tapi gerhana adalah merupakan peristiwa yang sama di hadapan Allah. Terjadinya gerhana matahari, meledaknya satu gunung, atau pemanya di sana ada terjadi gempa, sama di hadapan Allah. Itu adalah merupakan bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah sangat penting bagi kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, rahmat dan ridha-Nya. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a rabbana عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.